lagi bersama saya, Dr. Chandra. Nah, pagi ini kita mau belajar sedikit tentang yang namanya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi, hipertensi ini bukan suatu hal baru di masyarakat. Nah, jadi kenapa edukasi tentang hipertensi itu penting? Kini kita kenalan dulu mengapa hipertensi itu begitu berbahaya. Jadi hipertensi itu begitu berbahaya karena dapat menyebabkan satu yang namanya stroke atau kelumpuhan, yang kedua itu serangan jantung, kemudian yang ketiga bisa sampai gagal ginjal yang menyebabkan kita harus cuci darah terus-menerus, kemudian yang keempat itu adalah perdarahan pada bagian mata. Nah, hipertensi pada wanita, terutama wanita yang hamil juga sangat-sangat berbahaya karena ada kondisi yang namanya preeklamsia. Jadi apa itu preeklamsia? Preeklamsia itu tekanan darah tinggi pada ibu hamil disertai adanya protein di dalam kencingnya. Kenapa hipertensi pada ibu hamil sangat bahaya? Karena bisa menyebabkan kematian pada janin. Ya guys, kematian pada janin. Oke, yang selanjutnya itu ada berbagai macam penyakit yang bisa menyerang kita. Nah, untuk itu orang-orang tuh masih bingung. Tensi 130 itu hipertensi nggak ya? Tensi 140 itu hipertensi nggak ya? Nah, jadi ini kita mau lihat kapan kita terkena tekanan darah tinggi. Nah, jadi kita terkena tekanan darah tinggi kalau sistolnya atau bagian depannya itu lebih dari sama dengan 140 atau bagian diastolnya atau bagian bawahnya itu adalah lebih dari sama dengan 90. Jadi misalnya kalian punya tensi 130/90. Loh, 130 kan nggak tinggi dok. Nah, tapi 90-nya yang belakangnya itu sudah termasuk dalam kategori hipertensi. Oke, nah ini beberapa perbedaan organ normal pada orang normal dan pada orang hipertensi. Yang paling sering muncul itu adalah pembengkakan jantung. Jadi yang sebelah sisi satunya itu jantung yang masih tipis atau belum ada pembengkakan pada orang normal. Dan yang kedua itu adalah jantung pada orang yang hipertensi yang mengalami pembengkakan jantung, terutama jantung yang bagian kiri. Oke, yang selanjutnya bisa juga menyebabkan penyempitan pembuluh darah jantung, kemudian gangguan pada ginjal, dan yang terakhir itu adalah gangguan pada pembuluh darah mata yang menyebabkan gangguan pada retina alias saraf mata. Nah, begitu juga pada bagian otak itu bisa menyebabkan pembuluh darahnya hingga pecah sehingga menyebabkan yang disebut dengan stroke hemoragik atau stroke perdarahan. Nah, sekarang siapa saja yang beresiko? Bapak atau ibu-ibu beresiko nggak? Nah, jadi kita lihat yang pertama itu orang yang merokok ataupun mengonsumsi minuman seperti kopi. Kemudian yang kedua adalah diturunkan secara genetik. Jadi kalau bapak ibu punya orang tua yang memiliki hipertensi juga harus was-was karena bisa diturunkan secara genetik. Kemudian yang ketiga adalah sindroma metabolik. Yang paling mudah adalah kita bisa menilai dari lingkar perut. Pada perempuan batasannya adalah 88 cm dan pada laki-laki adalah 102 cm. Nah, yang lainnya adalah diabetes atau penyakit gula, kemudian penuaan. Nah, bagaimana cara pengobatannya? Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan cara berolahraga. Bapak Ibu jogging selama 30 menit per hari dan per minggu selama 150 menit sudah cukup untuk mengurangi faktor risiko hipertensi. Nah, lalu apa lagi? Bisa juga dengan cara mengonsumsi obat-obatan. Nah, ini ada beberapa perubahan gaya hidup, terutama dalam aspek makanan. Nah, beberapa makanan ini harus kita hindari, antara lain, satu, makanan berlemak. Yang kedua, itu adalah garam. Nah, garam itu maksimal 1 sendok ya guys. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah buah-buahan seperti durian. Yang keempat, makanan kaleng. Dan yang terakhir itu adalah bumbu-bumbu seperti kecap, gitu ya. Oke. Nah, ini beberapa tanaman di sekitar kita yang dapat kita manfaatkan sebagai obat antihipertensi. Yang pertama yang bisa kita rebus dulu yaitu satu seledri, yang kedua adalah meniran, yang ketiga adalah kumis kucing, yang keempat itu adalah daun pegagan. Tanaman-tanaman tadi dapat dikonsumsi dengan cara direbus kemudian diminum airnya. Efeknya nanti dia akan mengeluarkan cairan di dalam tubuh kita sehingga kita
tidak mengalami tekanan darah tinggi atau mencegah tekanan darah tinggi. Nah, ini ada beberapa buah-buahan atau sayuran yang bisa dimakan. Salah satu yang paling mudah itu adalah mengonsumsi pisang, dan yang kedua adalah mengonsumsi mentimun. Jadi demikian edukasi yang bisa saya berikan. Semoga bisa membantu Bapak Ibu kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe.